Nah, pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara tim KNKT masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Bus naas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta. Sejumlah rumah dan kontrakan ludes terbakar di Jalan Ampera Besar, Pademangan Barat, Jakarta Utara dini hari tadi. 2 orang yakni ayah dan anak meninggal dunia karena terlambat menyelamatkan diri. Sampai tangan masih panas. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar di Jalan Ampera Besar, Gang H, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis dini hari tadi. Bahkan warga sekitar turut membantu petugas untuk memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 armada pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Ada lagi? Sementara itu 2 orang penghuni rumah, yakni seorang bapak dan anaknya, ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu rumah yang ludes terbakar. Sementara sang ibu mengalami luka bakar hingga 70% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Jasad Suryadi, 50 tahun, dan Egi, 22 tahun, anak perempuannya ditemukan di dapur. Keduanya diketahui sedang tertidur pula saat api mulai membesar dan terlambat menyelamatkan diri hingga terjebak di dapur rumah mereka. Akibat musibah kebakaran ini, sebanyak 15 orang terdampak, 8 diantaranya anak-anak yang kini mengungsi di kantor sekretaris RW 06 Pademangan Barat. Kebakaran ini diduga akibat dari kebocoran pada selang regulator gas LPG saat korban Rini memasak untuk berjualan nasi uduk. Memang sehari-hari ini kan ibu ini kan usahanya tadi ya, masaknya itu di depan rumah, bukan di depan rumah ya, di rumahnya itu di posisi di depan gitu ya. Mungkin sedang masak, kemudian ada insiden, ibu ini sedang berusaha untuk memadamkan, jadi makanya dia kena luka bakar. Nah, mungkin nggak sempat membangunkan anak dan suaminya. Nah, suaminya juga sedang menyelamatkan diri, kita temukan sedang
menyelamatkan di kamar mandi ya. Betul. Kasus kebakaran ini dalam penanganan Polsek Metro Pademangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 orang meninggal dunia ketika truk pengangkut pasir menabrak angkutan kota di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Bukit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Nabrak kepada wong ya tadi keluar ya Allah, wae kepadane acur-acur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, dengan garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana duka menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah di Magelang, Jawa Tengah setelah para ustazah atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Allahu Akbar,
Beginilah suasana sekolah dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiah yang berada di Dusun Cabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Saya shock, kaget, karena kami itu sama guru itu tuh sedekat itu. Jadi mungkin aja di sekolah lain yang tidak ada ikatan yang dekat ya sama guru, tapi kami itu kayak keluarga di sini. Mereka kalau ada anak-anak di sekolah terkait apa aja itu pasti japri, terus mengingatkan, bahkan sama anak-anak itu selembut itu. Pemirsa, 10 dari 11 korban kecelakaan di Purworejo merupakan guru dari SDIT Asy-Syafiah Magelang. Pihak sekolah pun berduka atas peristiwa ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Puji Hartono di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asy-Syafiah Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Puji. Apakah proses belajar mengajar ini dihentikan sementara? Ya, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiah. Untuk sementara proses belajar mengajar di sekolah ini diliburkan untuk beberapa waktu yang belum ditentukan karena mengingat 10 dari guru mereka meninggal akibat tragedi kecelakaan di Purworejo. Baik, lalu rekan Puji, apakah memang kegiatan pada saat rombongan guru ini merupakan kegiatan dari sekolah atau seperti apa? Seperti diinformasikan bahwa para guru ini sebenarnya akan melakukan takziah di daerah Purworejo, di mana salah satu dari guru di sini ibunya meninggal. Jadi mereka bersama-sama ke Purworejo untuk melakukan takziah. Tapi sebelum sampai ke lokasi terjadi kecelakaan yang menyebabkan para guru ini meninggal dunia. Baik, lalu guru apa saja mereka, Puji? Dari 10 guru itu berbagai macam guru ya, ada guru Al-Quran, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran gitu juga. Sampai kapan proses atau kegiatan belajar mengajar ini akan dihentikan? Dari pihak yayasan tadi yang sempat saya temui, mereka mengatakan untuk sementara waktu belum bisa diinformasikan karena masih fokus terhadap proses duka ini juga. Jadi belum ada kepastian begitu ya kapan masa berkabung ini akan terus dilanjutkan. Baik, lalu berarti semua guru yang ikut dalam rombongan ini meninggal dunia ya rekan Puji? Iya, sebenarnya ada sekitar 20-an guru yang berangkat dari sekolah ini untuk melayat gitu ya. Tapi ada 2 mobil ya. Yang satu mobil itu selamat, yang satunya itu mengalami naas gitu. Oke, baik. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak yayasan terhadap keluarga dari korban yang meninggal ini? Rencananya mereka akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raja nanti sore ini. Dan hari ini pihak yayasan dan beberapa guru melakukan berkeliling gitu ya ke rumah-rumah korban guru yang mengalami kecelakaan. Oke. Lalu apakah doa bersama atau pengajian misalnya akan dilakukan terus-menerus di sekolah? Ya, tadi saya sempat tanya kepada pengurus bahwa hari ini nanti siang atau sore itu akan hingga beberapa hari ini akan diadakan doa bersama para wali murid yang sekolah di sini beserta pengurus yayasan dan guru-guru di sekolah ini. Baik, berarti semuanya sudah dimakamkan ya? Ya, untuk para 10 korban guru yang di Magelang ini tadi malam sama pagi tadi sudah semuanya dimakamkan, semuanya sudah. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Terima kasih rekan Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan.
Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang telah dipersoalkan. Kuasa hukum Jokowi menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Camar Henda di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Camar. Siapa saja yang telah hadir hari ini dan bagaimana hasil dari pemeriksaannya? Ya, baik. Selamat siang, Zila dan juga pemirsa. Benar sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa dari keempat nama dari tim pembela aktivis dan juga ulama ini hanya satu nama saja yang tidak hadir, yakni atas nama Rizal Fadilah yang merupakan wakil ketua dari TPUA. Seperti diketahui bahwasanya Rizal Fadilah ini sebelumnya menjadi salah satu pihak yang melakukan pelaporan melalui aduan masyarakat di Barreskrim Polri terkait dengan ijazah palsu Jokowi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu berakhirnya proses dari undangan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di antaranya nama-nama yang saat ini telah dilakukan klarifikasi dan juga dilakukan BAP adalah atas nama Damai Hari Lubis, kemudian juga Kurnia Triroyani, yang mana Kurnia ini merupakan salah satu dari 5 nama yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga Rustam Effendi. Ada sejumlah agenda yang dilakukan, salah satunya adalah untuk mengklarifikasi serta memberikan keterangan berkaitan dengan laporan dari Presiden Joko Widodo. Sementara pihak dari masing-masing TPUA ini sudah mempersiapkan bukti-bukti kuat yang memperkuat dugaan adanya pemalsuan dari ijazah serta skripsi Joko Widodo berkaitan dengan nomor registrasi yang tidak valid. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang bersama dengan tim kuasa hukum dari Rizal Fadilah bahwasanya ada sejumlah kejanggalan, diantaranya adalah undangan klarifikasi yang tidak sesuai dan juga tidak jelas terhadap terlapor. Kemudian juga seharusnya masih ada urusan lain yang harus dilaksanakan di PN Surakarta yang tentunya lebih mendesak, namun pihak dari penyidik ini disinyalir lebih mengutamakan untuk dilakukan proses pemeriksaan terhadap laporan Jokowi yang baru 1 minggu. Kemudian untuk Rizal Fadilah sendiri sebelumnya sudah melaporkan adanya dugaan pemalsuan ijazah oleh Jokowi pada Desember 2024. Kemudian pada April 2025 ini baru saja diproses dan juga diselidiki. Dan kita akan nantikan bahwa kapan nantinya Presiden, kapan nantinya pihak dari Rizal Fadilah akan dilakukan pemanggilan ulang oleh Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Zila kembali ke Anda. Baik, Camar, apakah Anda mendapat informasi dengan nama-nama terlapor lainnya yang hari ini tidak atau belum dipastikan datang? Mungkinkah akan dipanggil ulang?
Ya, Zila dan juga pemirsa, ada nama-nama yang termasuk ke dalam 5 yang dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Salah duanya adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tiva. Namun untuk undangan yang sudah diberikan oleh pihak penyidik, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah mereka akan hadir atau tidak. Namun yang pasti ketiga nama dari TPUA, salah satunya adalah atas nama Kurnia Royani, ini sudah ada di dalam untuk dilakukan pemeriksaan dan juga BAP. Kita akan lihat bersama karena setiap jam ini kami melihat ada sejumlah orang yang termasuk ke dalam kuasa hukum dari terlapor yang terus berdatangan hingga dengan siang hari ini, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Camar Henda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Gugatan diajukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus anak dari Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Aufa Lukmana. Selain Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, gugatan juga diajukan ke PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Aufa menggugat Jokowi karena dianggap terlibat dalam kegiatan promosi mobil SMK yang menimbulkan harapan ke publik. Sidang hari ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal pada tanggal 24 April 2025 lalu karena Ma'ruf Amin tidak hadir. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Septiantoro di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, rekan Septi. Apakah sidang sudah dimulai dan apakah Ma'ruf Amin ini datang di sidang kali ini? Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Surakarta, sidang terkait kasus Wan Prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan kemudian Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Pagi ini tadi sidang sudah berlangsung sekitar pukul 10.30, namun perwakilan dari Ma'ruf Amin ataupun beliau Bapak Ma'ruf Amin sendiri tidak hadir dalam persidangan kali ini. Ini adalah persidangan yang kedua. Namun demikian dari Majelis Hakim memutuskan hari ini sidang tetap dilanjutkan dengan agenda mediasi. Baik, lalu untuk mediasi ini akan digelar hari ini juga atau akan ada pemanggilan ulang terhadap Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Ya, betul sekali, Zila. Mediasi dilakukan di ruang khusus, ruang mediasi, dan dilakukan secara bersama-sama ke semua pihak ada. Namun hanya dari perwakilan dari Bapak Ma'ruf Amin, baik Bapak Ma'ruf Amin ataupun kuasa hukumnya tidak hadir. Namun demikian dari majelis nanti akan mengundang kembali perwakilan atau Bapak Ma'ruf Amin sendiri dalam mediasi tersebut. Baik, lalu selanjutnya kapan sidang akan diagendakan untuk sidang yang ketiga? Selanjutnya sidang akan berlangsung di tempat yang sama. Kemudian akan berlangsung pada 1 minggu ke depan atau hari Kamis di minggu depan. Baik, apa yang akan terjadi jika pada sidang ketiga ini masih tetap tidak hadir? Jika tidak hadir, tetap dilaksanakan, tapi dari pihak hakim akan berusaha terus menghubungi dari pihak Ma'ruf Amin. Baik, kalau untuk proses mediasi sendiri kemarin sempat dikatakan gagal dan menolak untuk mediasi. Apakah ada tanggapan dari salah satu pihak lainnya? Ya, dari semua pihak itu menyatakan bahwa masih menunggu karena dari pihak Ma'ruf Amin tidak hadir, jadi belum bisa diambil kesepakatan. Baik, berarti ini harus ada kata mufakat begitu ya dari mediasi ini. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana update-nya nanti. Terima kasih rekan Septiantoro melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Masih di iNews Siang bersama saya, Sabrina Hasila. Pemirsa, 11 orang meninggal dunia ketika truk pengangkut pasir menabrak angkutan kota di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendet 1, Kecamatan Mungkit, Magelang.
keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Nabrak kepada wong ya dadi keluar ya Allah kuwi kepadane hancur-hancur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hartoyo di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Hartoyo. Apakah olah TKP saat ini dilakukan di lokasi? Oke, selamat siang Mbak Sabrina. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat kejadian perkara tabrakan antara truk pembawa pasir dengan angkutan umum yang menewaskan sedikitnya 11 orang dan 6 luka-luka. Saat ini dari Korlantas Mabes Polri sedang melakukan olah TKP di lokasi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang meninggal dan 6 luka-luka. Di belakang saya ini tim dari Korlantas Mabes Polri sedang melakukan olah TKP, sebagian berada ya, di atas Hartoyo, dan bisa Anda sebagian perlihatkan atas. Dari kamera belakang bagaimana situasi di sana? Ini alat sudah dipasang di lokasi dan tidak diperbolehkan untuk mendekat karena sedang dilakukan lokasi atau biar data-data kecepatan kemudian tanjakan atau hal-hal yang nanti dibutuhkan untuk data dari pihak kepolisian bisa dengan alat ini. Sebagian sedang berada di atas, namun karena lokasinya cukup jauh, jadi dan ini sedang sebagian sudah turun, itu alatnya sudah di bawah. Nah, ini di samping saya dari Korlantas hanya menggunakan alat ini dipasang di jalan dan lalu lintas untuk saat ini dilakukan penyetopan karena memang untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Di sinilah kemarin yang terjadi truk pembawa pasir ini menabrak angkutan umum
sehingga menewaskan 10 orang, bertambah 1 jadi 11 dan 6 luka-luka. Nah, itu puing-puing rumah yang sudah dibersihkan oleh warga, dan kita menunggu dari Korlantas sedang melakukan olah TKP. Oleh TKP ini menggunakan alat yang nanti akan menjadi pengumpulan data-data yang bisa menguatkan apakah murni kecelakaan remnya blong atau mungkin ada human error lainnya. Baik, Hartoyo, tadi Anda memperlihatkan ada alat yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan olah TKP. Bisa Anda jelaskan alat apa itu, Hartoyo? Ini alat yang digunakan oleh Mabes Polri, seperti alat yang dipadukan dengan 2 alat yang sama. Ini tadi sempat ngobrol untuk mengetahui human error atau penyebab kecelakaan ini dengan goresan-goresan aspal yang terjadi pada saat pengereman ini nanti bisa terdeteksi dengan alat ini. Lalu, ya Hartoyo, apakah ada saksi yang hadir dalam olah TKP? Saksi tadi bersama Korlantas, namun karena live saya dengan Korlantas lumayan jauh dan memang disterilkan, jadi belum bisa mendekat karena lokasinya cukup. Ini di sebelah alat sana itu saksi dibawa sama Korlantas. Saya lebih dekat dengan kondisi TKP, Mbak. Baik. Sabrina. Baik, terima kasih Hartoyo melaporkan langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji akan menjalani pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kloter 23, jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jemaah menjalani pengecekan administrasi berupa pemeriksaan paspor serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Dijadwalkan 390 jemaah calon haji akan transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat besok. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya Hadisti, jam berapa jemaah dari kloter 23 ini akan berangkat ke Tanah Suci besok? Iya, baik Sabrina dan juga pemirsa, terkait keberangkatan jemaah calon haji kloter 23 ini akan rencananya diberangkatkan esok hari. Untuk penerbangan adalah di pukul 5 pagi. Namun tadi dari informasi yang kami dapatkan pukul 1 dini hari mereka sudah diharuskan untuk siap dan meninggalkan asrama haji ini menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akan melakukan perjalanan ke Tanah Suci Arab Saudi. Dan tadi memang untuk kloter 23 ini sebanyak 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pukul 8 pagi tadi, yang mana setibanya mereka diarahkan untuk masuk ke ruang serbaguna atau aula di Asrama Haji Pondok Gede ini, dan mereka tadi diharuskan mengikuti sejumlah rangkaian ataupun prosedur sebelum berangkat esok harinya. Adapun terkait rangkaian yang dilakukan diantaranya adalah pengecekan administrasi berupa cek paspor, kemudian juga identitas diri, lalu juga surat pemanggilan asrama, dan tentunya juga adalah surat biaya lunas ibadah haji. Kemudian juga tadi dari masing-masing jemaah ini juga menerima uang living cost atau biaya hidup untuk mereka gunakan pada saat selama di Arab Saudi pada saat berjalannya ibadah yang mereka lakukan.
Kemudian juga selain itu tadi jemaah ini juga mengikuti prosesi pengecekan kesehatan sebelum mereka melakukan perjalanan tentunya esok hari, dan kalau untuk situasi pada siang hari ini semuanya sudah selesai dilakukan, di mana untuk jemaah ini sudah memasuki kamar ataupun asramanya masing-masing untuk mereka beristirahat dan juga memaksimalkan kondisi tubuh agar dalam keberangkatan besok jemaah ini dalam keadaan yang fit, bugar dan juga sehat. Dan kalau tadi kami juga memantau bagaimana rangkaian pemeriksaan, memang tadi yang paling diutamakan atau diprioritaskan ini adalah kaum lansia, di mana pada saat prosesi pengecekan administrasi untuk lansia ataupun juga yang disabilitas ini lebih diutamakan, lebih didahulukan, baru setelahnya ini adalah untuk yang jauh lebih muda. Namun meskipun begitu nanti semuanya ini akan serentak, yakni kloter 23 asal Serang, Banten ini sebanyak 390 jemaah akan diberangkatkan esok hari pukul 5. Namun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada pukul 1 dini hari mereka sudah harus siap karena pada pukul 1 tersebut mereka sudah harus menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sabrina. Hadisti, selain kloter 23, ada berapa kloter lagi yang dijadwalkan akan tiba hari ini di asrama haji? Baik, kalau untuk jadwal ketibaan kloter di Asrama Haji Pondok Gede pada hari ini hanya ada satu kloter, yakni kloter 23. Artinya di siang hari menuju ke malam hari ini sudah tidak ada lagi kloter yang akan tiba. Terkait juga keberangkatan esok hari, memang akan ada sebanyak 2 kloter yang akan berangkat. Nah, salah satu kloter ini adalah dari Provinsi Lampung yang memang berangkat langsung dari Asrama Haji Lampung menuju ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga adalah kloter dari embarkasi Jakarta, yakni dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini. Dan terkait untuk hari ini keberangkatan, ada sebanyak 3 keberangkatan dari Asrama Haji Pondok Gede ini, 3 kloter maksud kami, di mana ketiganya ini juga sudah diberangkatkan pada dini hari tadi, yakni sekitar pukul 1 dini hari dan juga pukul 3 dini hari, di mana diantaranya 3 kloter ini adalah terbagi dari 390 jemaah dari Provinsi Lampung, kemudian juga 439 jemaah dari Provinsi DKI Jakarta dan 390 dari Provinsi Tangerang, Banten. Sementara demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Dalam kunjungan, Mukhlis Hanafi menegaskan bahwa KKHI bukan hanya sekedar fasilitas kesehatan, namun menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji Indonesia. Ketua PPIH Arab Saudi yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Mukhlis Hanafi mengatakan pencegahan penyakit dapat dimulai dari kesadaran diri jemaah. Jemaah diminta untuk tidak memaksakan diri dengan mengejar ibadah sunnah yang dapat menguras energi secara berlebihan. KKHI berfungsi sebagai pos pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang siap memberikan penanganan medis 24 jam bagi jemaah yang membutuhkan perawatan intensif atau observasi lanjutan. Selama penyelenggaraan haji, Kementerian Kesehatan mendirikan 2 KKHI, yaitu di Mekah dan Madinah. Petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta rupiah untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah. Berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Kemarin, tim Konsulat Jenderal RI Jeddah menemukan 30 calon jemaah haji legal tiba dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saat diajak bicara tim pelindung jemaah, setiap orang dari mereka membayar 150 juta untuk pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak percaya dengan janji manis oknum mengenai keberangkatan haji dengan visa tidak resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. 2 jemaah calon haji Indonesia asal Jember meninggal dunia sebelum berangkat ke Tanah Suci. Meski demikian, kuota haji untuk Jember jumlahnya tetap lantaran langsung diganti dengan jemaah calon haji cadangan.
jemaah calon haji asal Jember, masing-masing Isran Khalil, kloter 31, dan Muhammad Hussein Nur Siman, kloter 35, warga Semboro dan Bangkalsari, Jember, meninggal dunia. Sehingga keduanya tidak dapat menunaikan ibadah haji tahun 2025. Namun, jumlah jemaah calon haji Jember tetap dan tidak berubah karena langsung digantikan oleh jemaah calon haji cadangan. Apalagi waktu yang tersedia untuk menunaikan haji masih mencukupi mengurus visa haji. Tahun 2025, jemaah calon haji Jember berjumlah 2.261 orang. Bapak Isran Khalil kemudian sudah digantikan oleh jamaah yang lain. Pak Isran Khalil ini kemudian putranya mengajukan pelimpahan. Insya Allah prosesnya sudah berlanjut, tinggal menunggu visa. Yang terbaru adalah Bapak Muhammad Hussein Nur Siman. Ini jamaah kloter 34 dari KPU Al-Haromen. Tinggal pada hari Sabtu yang lalu. Nah ini rupa-rupanya Bapak Muhammad Hussein Nur Siman ini adalah jamaah haji prioritas lansia. Ini berangkat karena prioritas lansia dan beliau mengajukan pendamping. Jemaah calon haji dari Jember berangkat perdana pada tanggal 10 Mei 2025 melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling di Lampung Timur akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Kedua jemaah calon haji ini menyisihkan uang mulai dari 50.000 setiap harinya. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri penjual bakso keliling asal desa Pugung Raharjo, sekampung Udik, Lampung Timur, saat ini tengah merasakan bahagia yang tidak terkira. Keduanya akhirnya dapat menunaikan ibadah haji di tahun 2025 ini secara bersama-sama setelah menabung selama 12 tahun lamanya. Berdagang bakso sejak tahun 1988, Pak Sutri ini mulai melaksanakan niat berangkat haji sejak 2012 lalu dan mulai mendaftar pada Juli 2013. Mereka mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200, yang rata-rata ya 100. Kedua jemaah calon haji ini akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam ini masuk ke dalam kloter 24. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Barat dan DPD Partai Perindo Kota Bogor menggelar audiensi dengan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim di Balai Kota Bogor. Kedatangan jajaran pengurus Partai Perindo ini untuk bersilaturahmi sekaligus menegaskan dukungannya kepada Wali Kota Bogor dalam setiap program kerjanya yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim menyambut hangat kedatangan DPW Partai Perindo Jawa Barat dan DPD Partai Perindo Kota Bogor di Balai Kota Bogor. Rombongan Partai Perindo yang dipimpin PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansah ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyatakan kesiapan Partai Perindo dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mensukseskan program-program Pemkot Bogor. Sekali sebetulnya hal-hal yang bisa kita tindak lanjuti ke depan, terutama dalam rangka sebagai mana kita ya bisa melaksanakan berbagai kegiatan di bidang sosial, kepemudaan, kemudian juga di bidang UMKM, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat terbuka. Tentunya Pak Wali sangat terbuka dengan kita, dan apalagi kan tidak hanya konteks elektoral yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sinergi dalam konteks kemasyarakatan, sosial, budaya, digital, terus terkait dengan
ekonomi kreatif, itu yang kita sampaikan. Kesiapan mendukung program-program Wali Kota Bogor juga disampaikan saya Partai Pemuda Perindo dan DPD Partai Perindo Kota Bogor. Jadi kita dari Pemuda Perindo siap melakukan berbagai macam kegiatan untuk bisa membuat Kota Bogor jadi lebih maju lagi di dalam bidang ekonomi kreatif dan seni budaya. DPD Perindo Kota Bogor, kita juga memberikan beberapa masukan dan sama Pak Wali pun memberikan masukan yang positif untuk kita bersinergi di Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor beres, maju, dan makmur. Menjalin komunikasi dengan kepala daerah akan terus dilakukan partai pimpinan Angela Tanusudibyo ini sebagai bentuk dukungan dan sinergi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.